Perkenalkan, saya Dita Indah Handara dengan NIM 2301012014004. Saya Alfitri Yazid dengan NIM 2301120150178. Perkenalkan, nama saya Nasma Putri Jessica dengan NIM 23011014014. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Pugu Setiawan dengan NIM akhiran 036 dari kelompok 15 mata kuliah Ilmu Kesehatan Ternak kelas C. Kali ini aku dan teman-teman aku bakal menjelaskan atau membuat video tentang praktikum acara kedua, yaitu pemeriksaan kesehatan ternak ruminansia. Langsung aja kita ke materinya. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengamatan kondisi lingkungan dan kandang ternak, di mana kandang yang diamati pada saat ini memiliki jarak yang sudah cukup jauh sekitar 500 meter dari pemukiman terdekat. Kemudian terdapat ternak lain di sekitar kandang seperti kambing, domba, ayam, dan kalkun. Lalu untuk tingkat kebersihan kandang sendiri masih dapat dikatakan kurang bersih, di mana pada alas atau lantai kandang terdapat tumpukan kotoran ternak dan pakan yang terburai. Dan untuk pembersihannya sendiri dilakukan selama 3 kali dalam sehari, tetapi untuk pembuangan kotorannya sendiri masih dilakukan dengan metode penumpukan dan pengeringan secara alami oleh sinar matahari dan di lokasi yang cukup dekat dengan ternak, sehingga memungkinkan untuk bakteri atau biang penyakit dapat menjangkit ternak. Halo semuanya, saya di sini perwakilan dari kelompok 3 kelas IKTE. Dan saya perwakilan dari kelompok 15 KTE. Saya perwakilan dari kelompok 13 IKTC. Sedangkan saya perwakilan dari kelompok 8 IKTE. Nah, kita kali ini akan melakukan wawancara atau sesi anamnesa dengan Badi selaku pemilik peternakan sapi Super Semarang gitu. Nah, untuk kapasitas sapi yang di sini itu berapa ekor, Bu? Sementara ini baru 13 ekor. Itu kapasitas kandangnya atau sapi yang ada di sini, Bu? baru sapi yang Sapi yang di sini ada 13 ekor gitu. Kalau perawatannya sendiri gitu, Mbak, untuk kayak mandiin sapinya gitu ada jadwalnya nggak, Mbak? Selain dari pemberian pakan. ada. Itu gimana, Mbak? Tiap 1 minggu itu minimal 4 kali. Oh, minimal 4 kali ya? Iya. 4 kali satu minggu. Ah. Itu tiap hari atau berapa? Ya pokoknya 1 minggu 4 kali itu ada dari apa. Oh, gini. Kalau sapinya sendiri, Mbak, dari peternakannya, Mbak, itu pernah dapat penyakit apa aja, Mbak? Ada apa? Ya ada biasanya 1 pilek, Oh, terus embung. yang normal-normal gitu, Mbak? Iya. Karena cuaca mungkin. Iya. Gitu. Nah, kalau membersihkan kandangnya, Mbak, gitu, kayak kotorannya gitu, Mbak? Itu tiap 1 hari 3 kali. Satu hari 3 kali. Berarti pagi, Pagi, siang, sore. sore. Oh, gitu. Kemudian kalau itu yang pembuangan limbahnya kotorannya gitu, Mbak? Itu dari pembuangan sini sampai sana ya, 20-an meter. Nanti kalau yang kering nanti tak masuk ini. Kering. Oh, gitu. Terus Mbah, kalau boleh tahu, mulai berternak di lahan ini tuh dari tahun kapan gitu? 2001. 2001, berarti udah cukup lama juga ya Mbak? Dan itu belajar ternak. Itu dulu dari ya warisan dari Mbah Yud dari bapak saya terus saya. Lah dulu saya lebih kuat lagi, mulai sering sama peternakan 2002 terus sampai 2004 itu naik semua peternakan. Nah itu ada yang kontrak di tempat saya. Lah aku tiap malam sharing ngobrol sama. Terus untuk jumlah sapi pertama nih Mbah, yang Mbah punya tuh ada berapa itu Mbah? Dulu mau 4. Cuma 4, berarti 2 cowok 2 cewek? Oh, 2 jantan 2 terus, betina gitu. terus ini sama bos saya Bupati sama bos saya ke kandang seperti itu. Ya. Terus ini Mbak, buat untuk sanitasinya sendiri tuh kalau di kandang sapi Super Semarang itu gimana sih? Sanitasinya itu bersihannya ya. Itu pakai ledeng itu. Oh, pakai Air siram, air betis. Itu dilakukan setiap pagi dan sore, Pak? Iya, tiap pagi dan sore itu nanti ini berarti yuk kita kesini dia kerupuk kesiangan. Paling nanti jam 1 siap semua. Untuk penyakit biasanya yang sering nyerang sapi yang ada di sini itu penyakit apa, Bang? Tembak. Biasanya mas batuk pilek, terus ya seperti koyo kembung itu nggak mau makan. Ini saya sering kasih obat sendiri dulu, nanti kalau nggak bisa sembuh 1 hari 2 hari belum tentu tak mungkin. Insya Allah sering tak obat sendiri alhamdulillah.
kalau sakit begitu Mbak, tahunya dari mana? Awal gimana Kak ngertinya tahunya sakitnya itu udah kelihatan gimana Mbak? Dari apa itu? Dari telingan. Terus kalau dia bernapas tuh panas. Oh, kayak ngap-ngap gitu. Nah. Oh, itu tahunya sakitnya gitu. Terus itu tuh ngobatin sendiri Mbak. Ya itu Gimana, Mbak? obat sendiri tuh kalau saya tuh sering manjur itu tak rebuski, tak paruki kunyit itu. Oh, dikasih rempah-rempah. Rempah-rempah terus sama madu, terus air hangat. Nanti tak minum. Kalau enggak ada madu, tak rebuski gula merah. Alternatifnya nih Pak. Untuk pakan yang diberikan dan waktu pemberian itu kapan? Itu mulai itu 2005 ya, saya udah mulai makan. Oh, maksudnya enggak Mbak, hantu harian ya. Oh, hantu harian ngasih makan itu. Iya, iya. Itu 3 kali, sehari 3 kali. Pagi jam 9, siang nanti ini jam 12, nanti sore jam 3. Itu penggunaannya untuk 3 kali sehari itu menggunakan pakan hijau atau pada saat jam 9 nanti setelah pakan hijaunya atau sebelum pakan hijau diberikan itu ada penambahan konsep atau segala macam gitu nggak? Itu kalau hasilnya jam 9 itu makan komboran, sintrat, sampai jam 10 langsung hijauan. Oh, berarti itu menunggu konsentrat dan komponennya habis dulu baru Hijauan. ditambahin hijauan. Selang sejam Mbak. Nah, sejam terus siang hijauan. Oh, gitu. Sore juga berarti hijauan juga. Ini sore nanti Oh, jam tambah 3 konsentrat tambahan ya? konsentrat komboran itu udah tak siapin. Lanjut Baru jam hijauan. 5. Kalian fermentasi gitu. Sekalian. Ya, ya. Itu yang basah gitu toh tak jauhke dari hewani. Nanti kalau kering tak masuke, habis itu tak semprot pakai obat gitu. Dari pupuk organik gitu. Oh, dikasih kayak mikrofon gitu ya, Itu untuk komposit. untuk komposis enggak bau. Nah, di sini kalau ada orang masuk aku paling satu tak semprot. Nanti tak semprot. Untuk pengiringan kotoran sapi sendiri itu bisa berapa hari sih? Kalau pada panas yang pas gitu. Itu jadi ya cepet mas. Pas paling 2 hari kering. 2 hari kering gitu. 2 hari juga kering. Itu gara-gara kondisi lagi sekarang lagi hujan gitu ya. Berarti itu apa waktunya agak lama gitu. Paling Berarti setelah kering Mbak di mana itu ada di kan proses ini mandek. Berarti nanti ada yang ambil gitu? Ada. Oh, ada. Ada itu udah diproses, udah di kan campur itu yang ditutup sana. Jual lagi. Pemanfaatan Kalau untuk pencegahan penyakitnya biar nggak terserang penyakit lagi gimana sapinya? Ya alhamdulillah. Saya untung kasih apa seperti koyo suntik apa itu loh kan vaksin. Terus vitamin, pil vitamin itu 3 bulan mesti tak kasih semua. Supaya rutin 3 bulan sekali. 3 bulan sekali rutin lah. Mungkin ini mawon gitu Mbak pertanyaannya dari ada lagi yang mau ditanyain kita? Dari aku juga. Oke. Dari kita mungkin ini mawon gitu Pak. Terima kasih sekali ini sudah mau direpotkan untuk sesi wawancara ini Mbak. Kita bisa lancar. Amin. Terima kasih Bang. Baik juga semoga lancar terus ya Bang. Ya, Penakan sering berarti jajan. Amin. Kita bisa sampai semester 6 yakin bisa ketemu lagi. Amin. Amin. Mungkin terima kasih. Terserah kamu. Ya, Mbak, mungkin itu aja ya Mbak. Videonya sekian dari sesi wawancara atau anamnesa dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan menggunakan alat stetoskop. Pemeriksaannya itu ada beberapa, termasuk pemeriksaan denyut nadi, kemudian gerakan rumen dan
gerakan paru-paru. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan tentang denyut nadi dan gerakan rumen. Pertama dicari bagian yang yang menunjukkan atau kedengaran denyut nadinya yang paling keras. Biasanya itu di bagian di belakang pangkal paha. Nah, di bagian sini itu kedengaran dengan jelas denyut nadinya. Kemudian yang kedua itu adalah pemeriksaan gerakan rumen. Di bagian kiri sapi, itu di bagian perutnya dapat terdengar ada semacam gerakan kontraksi rumen. Artinya sapi sedang melakukan proses pencernaan. Oke, sekian aja untuk pemeriksaan dengan stetoskop. Berikutnya adalah pengukuran denyut nadi yang dilakukan di bagian pangkal ekor dari sapi. Diraba di bagian pangkal ekor ini akan terasa seperti aliran darah dari denyut nadinya tersebut. Nah, dari pengukuran yang sudah dilakukan itu diperoleh denyut nadinya sebesar sebanyak 63 kali per menit. Oke, jadi pengukuran berikutnya adalah pengukuran yang dilakukan dengan termometer, yaitu suhu rektal. Pengukuran suhu rektal ini dilakukan selama 1 menit atau sampai indikator termometer menyala. Baik, untuk pengukuran suhu rektal yang dilakukan pada sapi yang diamati itu diperoleh suhu rektal sebesar 39 derajat Celcius. Oke, pembahasan kali ini yaitu mengetahui kondisi fisiologis sapi melalui suhu yang bisa diketahui dari telinganya, kemudian kondisi basah atau tidaknya hidung dan frekuensi nafasnya, kemudian bagian matanya memerah atau tidak. Pada sapi yang saya amati kali ini dapat dirasakan bahwa kondisi suhu di telinganya itu berkisar normal, tidak terlalu panas, dan hidungnya terlihat basah, tidak kering. Frekuensi nafas juga setelah melakukan perhitungan yang dilakukan sebelumnya itu masih dalam kisaran normal, dan matanya tidak menunjukkan adanya gejala memerah atau menunjukkan gejala demam. Oke, dari pengamatan dan pemeriksaan yang sudah dilakukan terkait pemeriksaan kesehatan ternak ruminansia dapat ditarik kesimpulan atau hasil berupa ternak yang diamati ini dalam kondisi yang sehat, tidak terdapat indikator adanya penyakit sama sekali. Begitu pula ternak-ternak lain yang terdapat di kandang peternakan yang diamati ini tidak terdapat adanya ternak yang menunjukkan tanda-tanda mengalami sakit atau cedera atau kelainan. Jadi setelah diperiksa, untuk ternak yang paling menunjukkan kondisi yang paling sehat ini juga menunjukkan ciri-ciri atau indikator yang sama. Tidak ada kondisi yang sakit, tidak ada indikator yang menyatakan bahwa ternak ini dalam keadaan sakit. Tidak ada juga tidak mengalami termoregulasi yang terlalu tinggi, sehingga ternaknya juga bisa dikatakan dalam keadaan yang nyaman. Oke, mungkin sekian saja video mengenai praktikum acara kedua ilmu kesehatan ternak, yaitu tentang pemeriksaan kesehatan ternak ruminansia dari saya, perwakilan dari kelompok 15 IKTE. Pamit undur diri, lebih kurangnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.